ilmu apapun bisa kita cari, siapa saja yang kita senangi dapat kita panggil ke tempat tidur masing-masing. Subhanallah, dengan kemajuan teknologi. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada ilmu, ada kanun, ada aturan. Setelahnya kita punya ilmu, yuk kita bikin aturan hidup buat pribadi, keluarga, hubungan dengan tetangga, hubungan dengan masyarakat, sampai tingkat RT RW, sampai tingkat internasional. Karena Islam adalah agama yang menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ilmun wa qadha. Islam juga sangat penuh perhatian kepada masalah ilmu. Ilmu yang dimaksud tentu ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimat fa'lam berkaitan dengan masalah keyakinan. Ini juga merupakan keseimbangan dalam Islam. Tidak hanya ilmu rasio-rasio akal-akal terus. Ada yang harus diyakini ketika kita membaca alam raya. Silakan perdalam ilmu astronomi, ilmu anatomi, geologi silakan diperdalam. Tapi tentu tidak sampai di situ. Ada lanjutannya. Alladzina yadhkuruna qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Diperluas ilmu tentang alam dan diyakini betul inilah dari Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya ngaji, ngaji, ngaji terus, tapi ada qadha, ada ketetapan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sekarang belajar teori begitu mudah, tapi untuk mempraktekannya terkadang kesulitan. Saya masih ingat kepada salah seorang ya profesor yang sangat saya cintai, usianya di bawah saya. Ketika bertemu dengan saya waktu itu belum selesai kuliah. Dia berkata, ya Ustaz katanya sekarang sudah mau selesai. Memang nyari ilmu itu adalah merupakan aktivitas yang menyenangkan. Gak pernah ada ruginya. Beda dengan bisnis, berpolitik, dan lain sebagainya. Ada untung, ada rugi. Nyari ilmu, ya semakin banyak kita baca, semakin banyak kita dengar, terus aja bertambah. Beda dengan yang lain. Cuma yang sangat sulit, kata beliau, membuktikan keilmuan kita dalam amal. Ini yang sangat berat, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah dekat dengan Allah, bertambah rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama mukmin. Ya, sekarang ini kita kalau sedang membuka para pembicara di media, ya Allah, luar biasa ini. Bahan tafakur buat kita. Saya barusan sebelum salat asar juga membuka video seseorang yang berpidato begitu semangat. Oh, semangatnya luar biasa. Tapi sangat sulit untuk dipahami kenapa kok dia bicara seperti itu. Mungkin di antara bapak dan ibu juga ada yang mendengar. Dia berkata, kalau saya nanti disuruh masuk surga, saya tidak akan melangkahkan kaki menuju surga sebelum saya lihat Anda semuanya di surga. La haula wala quwata illa billah. Sombong amat. Sepertinya pasti sudah masuk surga. Dan dia berkata begitu karena ya Anda mencintai saya akan bawa ke surga. Rasul saja menegaskan la yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak akan ada seorang pun dari kamu yang punya amal menjamin kamu masuk surga. Kemudian Rasul ditanya, wala ant, termasuk engkau ya Rasulullah, wala ana, ya termasuk aku. Illa an yataghammadani Allah birahmatin min wa fadlin. Hanya saja aku sudah dijamin masuk surga dengan rahmat Allah. Kalau tadi hanya dengan kecintaan sesama manusia dan dia merasa sebagai orang yang mulia, seakan-akan sudah dijamin masuk surga. Dan dia berkata, aku tidak akan masuk surga sebelum saya bawa kalian semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Rasul saja suka bersabda, la tansani fi du'aik, asyrikni fi du'aik.
ikutkan aku ketika kalian berdoa. Maka Rasulullah menyuruh umat untuk mengucapkan salam kepada beliau. Itu pelajaran buat kita. Makanya di sini ilmu yang kita pelajari ada yang berkaitan dengan yang kita baca dengan mata, ada yang kita baca dengan akal, ada yang kita baca dengan kalbu. Makanya dalam Al-Quran ada ro'a, ada nazara, ada absara. Kalau kita terjemahkan semuanya melihat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah memperlakukan pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah? Tidakkah kau lihat? Tentu Rasulullah tidak melihat dengan mata karena waktu itu belum lahir. Tapi kenapa Allah bertanya? Iya, melihat dengan ilmu. Kemudian, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, pada nafsu-nafsumu. Tidakkah kamu perhatikan? Itu dengan iman, bukan dengan akal. Kemudian, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka lihat bagaimana unta diciptakan? Itu dengan mata yang berada di kepala, di wajah. Ada penglihatan, tiga penglihatan. Nah, ilmu di dalam Al-Quran ada kalimat ilmu yakin kan? Ilmu yang diyakini. Ada khobar yakin, ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Nah, yang diyakini itu ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang dialami. Kita tentunya ingin mengalami hakul yakin untuk surga, tapi tidak hakul yakin untuk neraka. Cukup ilmu yakin, khobar yakin. Baik, kita lanjutkan. Islam juga perhatian kepada madatun wa tharwah. Kalau ada teori materialism ya, teori materialisme, siapa itu Karl Marx umpamanya. Oh, pokoknya yang benar mah ada materinya. Yang empiris, yang kata orang Sunda bungkelekan. Kalau tidak terlihat, nggak ada yang benar. Islam tidak menolak berbicara materi. Islam tidak menolak pentingnya bisnis. Silahkan. Bahkan Rasulullah SAW sejak sebelum diangkat jadi nabi terjun di bidang bisnis. Dan Rasulullah ditopang dakwah beliau oleh para sahabat yang bisnismen. Ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Ali bin Abi Thalib. Yang tidak terjun ke bisnis, ya antara lain adalah Abu Hurairah karena khusus untuk menjadi ahli di bidang hadis. Tidak salah maju dalam bisnis. Bahkan kalau kita perhatikan saat ini, Alhamdulillah dengan media sosial ini, umat Islam disaksikan dunia sebagai umat yang paling maju dalam ekonomi, dalam teknologi, dalam militer, dalam segala-galanya. Ya, bapak-bapak dan ibu lebih tahu lah hotel termewah milik siapa, tower tertinggi milik siapa, tempat ibadah yang paling mewah, yang paling megah, yang paling besar, yang paling padat milik siapa. Umat Islam semuanya itu. Hanya saja tidak perlu dibicarakan lah gitu ya. Siapa orang yang terkaya di dunia nggak perlu. Tapi realitanya jelas sekali. Dan itulah berkaitan dengan madah. Tapi tidak cukup hanya banyak materi, tapi merupakan kekayaan yang betul-betul berguna buat kepentingan berjuang. Tidak hanya ngumpul-ngumpul harta, dilaporkan sekian, tapi betul-betul sarwah. Sarwah itu adalah merupakan harta yang betul-betul digunakan. Ya istilah yang lain ada harta, ada rizki. Rizki itu sebetulnya yang kita manfaatkan. Yang tidak kita manfaatkan ya harta. Orang yang memegang harta triliunan, yang betul-betul jadi rizki dia adalah yang dimanfaatkan saja oleh dia. Kurang jelas barangkali dari tadi. Ya, jadi ada rizki dalam Al-Quran, bahkan ada rizkun karim. Saya temukan dalam Al-Quran ada kalimat rizkun karim terulang sampai 5 kali.
Dan rizkun karim, rizki yang mulia. Jadi ada rizki, ada harta. Tidak semua harta jadi rizki, dan tidak semua rizki itu mulia. Orang mungkin yang hidupnya mewah, rizki dia. Tapi apakah itu mulia? Yang mulia, rizki yang mulia nanti di akhirat. Di dunianya dia merasakan nikmat menyalurkan harta di jalan Allah. Itu rizki yang mulia, yang akan mengantarkan dia untuk mencapai kedudukan yang sangat mulia. Surat Al-Anfal umpamanya kita temukan ulaikumul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal ayat 4 begitu bunyinya, dan ayat 74 terulang, cuma tidak pakai lahum darajatun, tapi ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Rizki yang mulia terulang dalam Al-Quran sampai 5 kali. Setelahnya ada kalimat lahum maghfirah, bagi mereka ampunan. Berarti rizki yang mulia akan dicapai oleh orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa yang dapat ampunan? Tentu yang mengaku punya dosa, punya salah, dan memohon ampun kepada Allah dan melakukan perbaikan. Jadi memang sangat berkaitan harta dengan ampunan. Banyak orang yang ngejar-ngejar harta terus. Boleh, silahkan. Tapi ingat, bila dicapai itu amanat dari Allah. Au kasabun waginan. Nah, kasab, kerja, tidak nunggu, tidak dibenarkan dalam Islam. Harta banyak, udah nongkrong aja. Enggak demikian Islam. Mengajarkan bekerja. Makanya apabila punya emas banyak dan tidak digunakan, keluarkan zakatnya. Biar berguna, biar bermanfaat. Sebab sebentar lagi akan ditinggal. Bila dikeluarkan zakatnya, jadi milik dia. Yang dikeluarkan sebagai zakat itulah yang jadi milik dia. Nanti akan dirasakan manfaatnya di akhirat. Apabila disimpan terus, pokoknya ini mah buat masa depan, masa depan, masa depan, belum sempat dimanfaatkan, keburu tinggal wafat. Makanya ada kasab, ada ghinan, ada upaya, usaha, berjuang, ada kekayaan. Wa huwa jihadun wa da'wah. Islam adalah berjuang dan berdakwah. Berjihad, menyebarkan agama Allah dengan lisan, tulisan, dan jasad. Dengan harta, kekuatan pemikiran, kekuatan berbicara, dan kekuatan fisik. Makanya Mekah terus-terusan digunakan untuk tempat pertemuan umat Islam. Pulang dari sana dapat ilmu baru. Dan ada Palestina. Palestina dapat kita katakan sebagai laboratorium jihad ya. Para mujahidin di sana. Dan sekarang sudah terlihat masa depan, mudah-mudahan gencatan senjata permanen. Sehingga saudara-saudara kita di Palestina merasakan nikmat hidup nyaman dan hidup berumah tangga, bersaudara. Dan tidak lama pasti akan perkembangan pertumbuhannya orang Palestina mungkin akan segera mendekati jumlah orang Yahudi. Tahun 1985 perbandingan Yahudi dengan Palestina 71 berbanding 29%. Palestina 29, Yahudi 71. Pada bulan Juni 2023 sudah mencapai 34% Palestina. Yahudi tinggal ya 66. Makanya berat buat orang Yahudi apabila sudah damai. Wah, ini akan cepat berkembang nih. Bisa lama-kelamaan bisa mengalahkan kita jumlahnya. Maka mereka tidak senang, tidak nyaman. Maka nyerang lagi, nyerang lagi, nyerang lagi. Dari dulu juga begitu aja terus. Damai, nyerang lagi, damai, nyerang lagi. Ya dipersiapkan Nabi Islam. Ada jihad, ada dakwah. Au jaisyun wa fikrah. Dan Islam juga penuh perhatian kepada militer. Tapi tidak berarti hanya siapa, tapi ada fikrah. Jadi orang yang dilatih untuk taat, patuh, tidak berarti ditutup pintu untuk berpikir. Dalam Islam, komandan silahkan dikritisi. Rasul sendiri, sewaktu perang Badar, beliau menetapkan, ya kita di sinilah bermarkas. Posko kita di sini. Seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ini wahyu? Engkau tetapkan di sini kita berkumpul.
atau taktik strategi? Siapa tuh yang bicara? Mikdad kan? Rasul bersabda, ya ini taktik. Kata dia, wah kalau taktik rasanya kurang tepat ya Rasulullah. Kenapa tidak kita ngambil tempat sana? Dekat sumur. Kita membelakangi sumur. Sehingga orang musuh tidak punya sumur, kita punya sumur. Rasulullah mengikutinya. Silahkan gitu. Bawahan menyampaikan pemikiran. Itu dalam Islam. Tetapi tentu ada ketetapan sami'na wa ata'na kepada pemimpin. Namun tidak berarti taat itu beku berfikir. Itulah Islam. Boleh kita berfikir, silahkan ajukan ide-idenya. Itulah dalam hubungan dengan sesama. Hubungan dengan Allah, kama huwa aqidatun sadiqah wa ibadatun sahihah sawaun bisawa. Islam adalah berbicara tentang akidah yang tepat, yang benar, dan ibadah sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah, diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sangat menarik juga yang lebih luas pembahasan ayat ini. Kalau kita lihat pemikiran Sayyid Qutb, ini panjang nih pembahasan ayat ini. Oh, Pak, Islam itu ummatan wasatan fit tasawwur wal i'tiqad. Umat Islam adalah umat pertengahan, tawazun, seimbang, moderat dalam berfikir dan berkeyakinan. Tidak diserahkan kepada pemikiran terus tanpa ada keyakinan. Tidak doktrin terus, tapi dipersilahkan ada pemikiran. Ibadah, solat, 5 waktu itu doktrin, terima saja. Kemudian ibadah haji, doktrin, sudah keliling tawaf 7 putaran, ikuti saja. Tapi bolehkah kita dalam praktek ibadat haji, kalau dulu Rasulullah menggunakan unta, sekarang tidak lagi pakai unta, oh silahkan berpikir itu. Bahkan perkembangan di dalam perjalanan ibadat haji dari waktu ke waktu, saya saksikan banyak sekali perubahan-perubahan. Terutama haji tahun 2024 ini. Ada pembaharuan. Sampai saya pulang dari haji, muncul ide bikin buku baru berjudul Pembaharuan dalam Islam, atau pembaharuan makna dalam Islam. Karena Rasul sudah menegaskan, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu dinaha may yujaddidu laha dinaha. Setiap awal 100 tahun Allah ngutus untuk kepentingan umat siapa yang melakukan pembaharuan. Kalimat siapa? Bisa satu orang, bisa satu kelompok, bisa satu generasi ya. Itu adalah man yujaddidulaha dinaha. Ya, termasuk dalam praktek ibadat haji. Ya, subhanallah, saya 40 tahun. Jadi haji pertama saya tahun 84. Jumroh Aqabah cuma tiang sebelah. Oh, di situ banyak yang celaka. Kemudian tahun berikutnya sampai 2 lantai. Tahun berikutnya lagi bisa dilempar dari semua arah. Sekarang bukan tiang lagi, tapi benteng yang begitu panjang. Dan ternyata semakin banyak orang yang jemaah haji, kok semakin lancar ibadah. Yaitulah kalimat at-tasawwur, konsep silahkan, pemikiran silahkan. Tapi tidak dipindahkan. Tetap melempar jumroh di sana, itu i'tiqad. Arafah tidak bisa dipindahkan, tetap di sana, tidak bisa ke Bandung wukuf. Jadi ada pemikirannya dan ada juga doktrin yang harus diterimanya. Istilah beliau la tafrid wala ifrat, tidak berlebihan ke belakang, tidak berlebihan ke depan. Kemudian ummatan wasatan fit tafkir wasyu'ur. Di samping berfikir, berperasaan. Nah, dalam hal ini banyak orang yang memperdalam ilmu hukum Islam dan disampaikan kepada yang lain dengan pasti selalu. Padahal yang dia pastikan itu pemikiran dia, pemahaman dia. Ketika dia menyampaikan kepada yang lain tanpa membaca perasaan orang lain. Sehingga muncullah kekacauan. Muncul ide dari sini, muncul ide. Berantem antara satu pemikiran. Islam tidak demikian. Silahkan kembangkan pola berpikir Anda. Tapi juga
jaga perasaan orang lain. Kadang-kadang ketika berbicara tentang masalah bid'ah umpamanya, nih muncul dari perjalanan haji kemarin, saya muncul ide baru, ya sudah ditulis buku 3 jilid. Jilid pertama manhaj memahami sunnah, jilid kedua munajat bersama sunnah, jilid ketiga munajat para ulama sunnah. Nah, di dalam pembahasan sunnah, umumnya sunnah sangat terbatas. Sunnah Nabi ini enggak nyunah, ini enggak nyunah, sunnah harus begini. Saya temukan kata sunnah dalam Al-Quran, ada sunnatullah, ada sunnatul awwalin, ada sunnah Nabi, itu sabda Rasul. Sunnah khulafa rasyidin, itu sabda Rasul. Dan ada man sanna fil islami sunnatan hasanatan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Itu hadis riwayat Muslim. Siapa yang membuat sunnah baik dalam Islam, diikuti sama yang lain, dia akan mendapatkan nilai sebanyak nilai yang dilimpahkan kepada para pengikutnya. Dan siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, oh ini kalimatnya dalam Islam juga nih. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Berarti yang dimaksud dengan sunnah hasanah bukan sunnah Nabi. Sunnah dari muslimin. Karena ada lanjutan. Ada sunnah sayyi'ah. Berarti kita tidak dilarang untuk membuat yang baru, yang baru, yang baru. Cuma hati-hati. Fil Islam harus sunnatan hasanatan umila biha. Kalimatnya kan gitu. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila biha la yanqusu min ujurim syai'. Siapa yang melakukan sunnah, membuat sunnah fil Islam yang baik, diikuti sama yang lain, berarti baik dan bisa tertarik orang lain untuk mengikutinya. Maka mendapatkan nilai sebanyak nilai yang dilimpahkan kepada para pengikutnya, tidak mengurangi nilai mereka. Demikian pula sebaliknya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dah Hayat itu kutiba adalah alaihi buruk wizru dosa. man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'. Ini hadis riwayat Muslim ini. Dan siapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, tentu sunnah yang buruk tidak dihubungkan kepada Rasul, tidak juga kepada para sahabat, tapi dari umat yang hidup setiap zaman, diikuti sama yang lain, maka dia akan mendapatkan dosa, hukuman seberat hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada yang lain semuanya. Oh, sangat mengerikan. Tidak mengurangi hukuman yang ditimpakan kepada para pengikutnya. Berarti ini kalimat sunnah. Ada sunnah, sunnatullah, sunnatul awwalin, sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin, dan sunnah dari para ulama. Berarti itu adalah memberikan peluang buat berkreasi, berinovasi, silakan. Termasuk dalam urusan yang disebut dengan fil Islam. Kalau fil Islam sudah jelas dalam urusan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemajuan teknologi kita gunakan untuk ibadah. Alhamdulillah sekarang juga kan bisa mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang hadir di sini ya dari jarak yang berjauhan. Alhamdulillah. Ini tidak pernah dicontohkan Rasul ini. Tapi ini kan termasuk sunnatan hasanah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalimatnya fit tafkir wa syur. Nah, saat menyampaikan apa yang dipahami dengan benar dan diyakini benar, sampaikanlah dengan cara yang memang dapat diterima enak oleh orang yang memang dijadikan sasaran. Nah, banyak saat ini orang yang begitu semangat. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak yang semangat. Semangat menyampaikan ajaran Allah, ajaran Rasul sesuai dengan pemahaman dia. Tapi banyak sekali orang yang sakit hati dengan ungkapan dia. Kenapa? Dia tafkir bila syu'ur. Berfikir tapi tanpa memperhatikan perasaan. Islam itu sangat penuh perhatian pada perasaan. Rasul tegaskan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau engkau tampil dengan kasar, dengan keras, ya larilah orang. Demikian kata Al-Quran ditujukan kepada Rasulullah. La tajammud ala ma'amilt wa la tughliq. La tujammid ala ma'amilta wa la tughliq manafidhat tajribah wal ma'rifah. Ini kalimatnya ya tidak apatis, tidak beku. Pokoknya begini yang saya pahami, tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Enggak demikian.
Tetapi silakan buka pintu jendela untuk orang lain supaya bisa berpikir. Tapi juga jangan sampai ikut saja. Tuqallid taqlidal qiradah al-mudhik. Ikut-ikutan kayak monyet di sini sebutkannya begitu. Kemudian apalagi? Ummatan wasaton. Oh ini sudah habis baterainya nih. Oh ini ya, ummatan wasatan fit tanzim wat tansiq. Islam mengajarkan untuk hidup teratur, hidup harmonis, hidup rukun. La tada'ul hayata kullaha lil masyair wad dhamair. Tidak pokoknya saya rasa begini, keyakinan saya begini. Enggak begitu. Hubungkan apa yang kita rasakan dengan yang dirasakan orang lain. Baca kehidupan orang lain dengan tata cara yang tepat, yang baik. Jadi disebutkan la tadul haya kullaha limasyair wad dhamair wa la tad'uha kadzalika litasri' wat ta'dib. Kehidupan kita tidak diserahkan kepada pokoknya aturan begini jangan sampai tawar-menawar, enggak begitu. Tapi silahkan kembangkan perasaan, kembangkan pemikiran. Tetapi juga tentunya perhatikan generasi mendatang. Ini saya belajar kepada kehidupan anak-anak saya sendiri. Kadang-kadang saya suka. Hmm, belum ada suaranya, Yai. Halo, Yai. Oke, lagi ngecas. Baterainya habis ya? Oke, alhamdulillah. Mungkin mungkin lagi ada gangguan di. Ya, sekarang ada. Ya, Oh iya, tidak. baik. Ya. Ya. Ummatan wasatan fit tanzim wat tansiq. Oh, ini nih. Fil irtibat wal alaqat. Islam menganjurkan untuk adanya komunikasi lebih luas. Umpamanya di Indonesia ada organisasi dakwah, Persis, Muhammadiyah, NU, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh. Oh, indah sekali. Kalau sekiranya satu sama lain menjalin komunikasi, menjalin hubungan dengan melihat persamaannya. Jangan melihat perbedaannya, capek kalau melihat perbedaan selalu. Ketika melihat persamaannya, insya Allah akan mudah untuk bertemu. Terbukti Allah perlihatkan kepada dunia, bukan cuma umat Islam, umat manusia di seluruh dunia. Ketika umat Islam bertemu di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena satu ikatan, yaitu ikatan la ilaha illallah, ikatan labbaik Allahumma labbaik. Walaupun latar belakangnya sangat berbeda, budaya, adat, pakaian, bahasa sudah jelas, tapi bisa saling mendoakan satu sama lain. Bahkan kalau mampu ingin komunikasi dengan yang lain,
Dan sering disaksikan itu komunikasinya pakai bahasa isyarat. Bergandengan dengan bangsa yang berbeda, ya ngobrol pakai bahasa isyarat saja. Itu ada komunikasi yang sangat bagus. Karena Islam adalah ummatan wasatan fil irtibati wal alaqat. Umat pertengahan dalam hubungan dan juga dalam keadaan melaksanakan tugas. Ketika umpamanya saat ini ya Majlis Taklim 7677-nya walaupun berjauhan bisa ada irtibat, bisa ada alaqat, bisa berjauhan dan sangat indah. Aktivitas Majlis Taklim ini juga bisa dicontoh sama yang lain. Itulah irtibat dan alaqat. Istilah Said Qutb apa katanya? Dia menyatakan al-fardu fi khidmatil jamaah. Ini yang sangat indah buat saya ini. Wa jamaah kafilatun lil fardi. Nah, al-fardu khadiman lil jamaah wal jamaah kafilatan lil fardi. Dalam satu kelompok, maka setiap pribadi berjuang untuk menjadi pelayan bagi keseluruhan dan keseluruhan senantiasa memperhatikan pribadi-pribadinya. Dan apabila dalam kelompok itu sedang berada di luar, hubungan terus terjalin, di luar dia menyebarkan ajaran Allah, di tempat yang lain ada komunikasi. Ya, saya berupaya saat ini dengan santri-santri. Ketika santri sudah keluar, sudah meninggalkan pondok pesantren, ya karena sekarang ada teknologi, dengan melalui WhatsApp, ya ada komunikasi dengan mereka. Ketika ada yang mau disampaikan, pesan, sampaikan kepada mereka. Ketika datang ke sini yang saya tanya selalu, di mana kamu ngajar? Di mana kamu berdakwah? Itu saja yang pertama ditanya. Bukan yang pertama ditanya berapa anak. Umumnya kan begitu ya. Tapi sebagai yang sudah lama di sini dalam pengajian, maka yang saya tanya pertama-tama adalah di mana kamu aktivitas. Ya alhamdulillah. Ini adalah makna ummatan wasatan. Bahkan sampai kata Said Qutb, ummatan wasatan fi zaman. Umat Nabi Muhammad penerima Al-Quran ini termasuk umat yang sudah hidup dengan masa siap untuk menghadapi tantangan. Bukan masih bayi, bukan baru remaja, tapi menginjak dewasa, siap menghadapi tantangan. Inilah umat pembawa ajaran Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, itu sekilas tentang makna ummatan wasatan. Kita lanjutkan dengan kajian ya surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kadang-kadang suka diangkat bahwa kita harus 50-50 dunia dengan akhirat. Enggak, bukan gitu maksudnya. Fid dunya hasanah, fil akhirah hasanah. Hasanah di dunia sangat erat hubungannya dengan hasanah di akhirat. Apakah yang dimaksud dengan fid dunya hasanah itu banyak harta? Rasul tidak termasuk orang yang paling banyak harta. Apakah fid dunya hasanah itu sehat selalu? Rasul juga kadang sakit. Apakah fid dunya hasanah itu tidak pernah ada yang memusuhi? Oh, Rasul paling banyak yang memusuhinya. Jadi apa fid dunya hasanah? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah fid dunya hasanah. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita nikmat hidup. An'amta alaihim, sebagaimana yang telah engkau berikan kepada orang terdahulu, yaitu ikut para nabi, para rasul. Apa yang maksud dengan fid dunya hasanah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang lapar, tapi laparnya beliau betul-betul menjadi pelajaran yang berarti buat orang miskin. Beliau juga ahli di bidang bisnis, dan keahlian beliau dalam bisnis menjadi bimbingan buat para ahli bisnis. Beliau juga sakit, derita atau penyakit yang beliau derita, bimbingan buat orang-orang yang sedang sakit. Bagaimana cara menghadapi penyakit, bagaimana cara menghadapi harta, bagaimana cara menghadapi masalah umat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering menangis di malam hari. Itu fid dunya hasanah. Air mata saat keluar
karena takut kepada Allah dan harap kepada Allah, itulah fid dunya hasanah. Kemudian ketika capek melayani umat demi kepentingan hidup mereka, karena Allah kita lakukan, itulah fid dunya hasanah. Kalau harta banyak, boleh silahkan. Tapi tentu fid dunya hasanah, memanfaatkan harta di jalan Allah. Bukan sekedar hartanya yang berlimpah. Saat ini ya kita saksikan dan kita dengar. Ada orang yang hartanya miliaran, bahkan sampai triliunan. Tapi yang dia makan, itulah rezeki yang dia nikmati. Cuma makan bubur di rumah sakit. Atau punya rumah di mana-mana yang dia tempati, ya cuma segitu aja, berapa meter kali berapa meter. Maka fid dunya hasanah tentunya ketika orang punya mobil banyak, digunakan orang lain untuk kepentingan hidup mereka demi kepentingan menghadap kepada Allah, itulah fid dunya hasanah. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, dapat kita manfaatkan dunia untuk akhirat. Makanya layak kita menyebutkan wa fil akhirati hasanah. Dan bagi akhirat kita minta juga kebaikan. Jelas kebaikan di akhirat itulah yang hakiki. Kenikmatan abadi. Kehidupan yang sebenarnya. Di dunia hidup untuk berjuang. Di akhiratlah hasil perjuangan akan kita raih. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Allah itu yang menciptakan mati dan hidup. Mati dulu, baru hidup. Bukan hidup dulu baru mati. Maksudnya apa? Hakikat kehidupan nanti setelahnya kita melalui pintu kematian. Saat ini jadi bagaimana? Saat ini sedang di perjalanan menuju pintu kematian. Dan pintu tersebut ada dua jalur. Ada jalur surga, ada jalur neraka. Kita pilih sejak sekarang. Mau ngambil jalur yang mana? Tentu dengan pemikiran, dengan keyakinan, dengan sikap, dan dengan amal. Dan permohonan kita untuk dunia satu. Fid dunya hasanah. Untuk akhirat dua. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keselamatan. Karena keselamatan yang sebenarnya nanti di akhirat. Keselamatan di dunia. Kita doakan saudara-saudara kita yang menjadi korban kebakaran di California, di Los Angeles. Kita doakan bila di antara saudara kita yang beriman wafat karena korban kebakaran, termasuk juga di mana katanya di kota yang lainnya lagi, kalau sampai meninggal, semoga mereka meninggal dalam keadaan mati syahid. Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa yang mendapatkan nilai sebagai orang yang mati syahid? Ya, man qutila fi sabilillah. Orang yang mati di medan perang. Rasul bersabda, kalau gitu cuma sedikit dong. Sedikit sekali yang mendapatkan mati syahid. Enggak cuma itu, kata Rasul. Orang yang meninggal karena kena penyakit menular dan dia dalam keadaan zikir, mati syahid. Orang yang meninggal karena tiba-tiba sakit perut, mendadak, mungkin sekarang mah jantungnya. Nah, itu juga kalau sedang dalam keadaan zikir, mati syahid. Orang yang meninggal tenggelam, nah sekarang dengan banjir, mati syahid. Dan Rasulullah menegaskan, orang yang meninggal karena kebakaran, juga mati syahid. Kita doakan, dimanapun saudara-saudara kita yang beriman, meninggal dengan bencana, proses bencana itu. Bukan penyebab kematian. Penyebabnya sudah Allah tetapkan sejak sebelum alam diciptakan. Nah, terkait sikap umat Islam di negeri kita lah terhadap berita kebakaran. Ini terjadi ifrat dan tafrit. Tadi istilah tafrit dan ifrat berlebihan ke depan, berlebihan ke belakang. Islam tidak begitu menyikapi satu peristiwa. Allah tegaskan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Apabila kami telah menghendaki untuk menghancurkan satu wilayah, maka kami biarkan
orang yang sombong ngomong seenaknya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ngeledek Tuhan. Nah, tapi itu bukan penyebab, itu proses. Penyebabnya Allah sudah menentukan. Oleh karena itu, setelahnya terjadi bencana di sini, terjadi juga di tempat yang lain, terjadi juga di tempat yang lain. Tidak dihubung-hubungkan dengan perilaku manusia. Karena itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Itulah sikap umat Islam terhadap satu peristiwa. Ada keyakinan, ada pemikiran. Dan pemikiran sangat berguna untuk melakukan perbaikan ke depan. Tapi bukan disesali masa lalu terus. Gelisah, bimbang terus. Tapi apa yang kita kerjakan di masa mendatang? Berpikirlah ke depan. Bahkan Rasulullah menegaskan, laulawiyat minasyaitan. Sering berkata, kalau kemarin enggak begini, kalau kemarin enggak ke situ, kalau si itu ada di sini. Begitu aja, kalau, itu kalau yang seperti itu dari setan itu. Coba kalau enggak ke sini kita enggak akan kena macet. Udah sekarang kena macet, yuk jalani saja. Seseorang kehilangan sesuatu, kenapa dibawa jadi hilang? Enggak ada artinya itu. Yang sudah, itulah peristiwa yang sudah terjadi. Kita ridho dengan apa yang terjadi. Ke depan, yuk kita perbaiki. Makanya ada pemikiran, ada keyakinan. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi, fid dunya hasanah, kita melakukan perbaikan di dunia untuk kepentingan akhirat. Dan ayat ini jelas, sangat erat hubungannya dengan surat Al-Qasas ayat 77. Namun ada yang perlu saya angkat terkait dengan terjemah yang beredar. Saya baca terjemah yang ada surat Al-Qasas. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Terjemahan wala tansa, tetapi janganlah kamu lupakan. Nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Dalam hal ini saya berbeda. Kalimat tetapi saya harus ganti. Bukan tetapi, yang tepat adalah dan. Dan janganlah kamu lupakan. Bagianmu, jelas silahkan. Minad dunia. Min itu bukan di. Yang tepat dari. Gunakan apapun yang ada pada dirimu dari Allah. Masa mudamu, masa tuamu, masa sehatmu, masa sakitmu, masa lapangmu, masa sempitmu, gunakan semuanya untuk mencari ridha Allah. Dengan sehat, banyak beramal yang berguna bagi yang lain. Dengan sakit, banyak zikir, banyak tafakur tanpa diganggu dengan kemaksiatan. Ya. Masa muda, aktivitas begitu banyak kebebasan, dan masa tua sudah mulai dibatasi. Makanan dulu bagaimana dan makanan sekarang bagaimana, semuanya itu gunakan untuk mencari ridha Allah. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Dan ayat ini jangan dihubungkan atau dikhususkan untuk orang miskin. Banyak orang yang mengartikan ayat ini sebagai dorongan untuk mencari dunia. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini surat Al-Qasas. Al-Qasas ya ayat berapa, ayat 77. Ini sangat sangat sulit nyarinya nih. Di 77. surat Al-Qasas. Nah, di sini saya cari ayat 77-nya. Sebelum ayat 77 kita perhatikan. Jadi harus nyambung dengan ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara pertama-tama kepada Qarun.
Ini kita lihat ayat 77. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun, seorang hamba Allah, manusia biasa yang hidup pada zaman Nabi Musa. Dia mendadak menjadi orang kaya. Fabagha alaihim. Dia hidup melampaui batas. Kekayaannya memang luar biasa. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati. Dia mendapatkan harta kekayaan yang sangat luar biasa berlimpah. Bila kunci-kuncinya dikumpulkan, diangkat oleh orang-orang yang kuat, tidak terangkat. Saking banyaknya kunci-kuncinya. Idh qala lahu qawmuh la tafrah. Maka kaum yang di sekitarnya berkata, jangan nyombong kamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sungguh Allah benci kepada yang nyombong. Tapi harus bagaimana? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakan harta yang berlimpah itu untuk kehidupan akhirat. La tansa wala tansa wa dan bukan tetapi. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau lupakan nasibmu dari dunia. Min itu dari, bukan da, bukan di. Artinya apa? Kesempatanmu untuk memanfaatkan kenikmatan dunia demi kepentingan akhirat sebentar lagi akan berakhir. Itu jangan lupa itu. Tapi sering diartikan, oh tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Emang ada yang lupa gitu? Cari duit, cari kenikmatan dunia. Selama orang itu sehat, normal, tentunya akan mencari terus. Makanya makna wala tansa nasibaka minad dunya ini seimbang, nyambung dengan awal ayat. Wabtagi, carilah oleh kamu fima, pada apapun ataka yang didatangkan kepadamu oleh siapa? Oleh Allah. Cari apa? Cari ad-darul akhirah, kehidupan akhirat, negeri akhirat. Wala tansa, dan janganlah kamu lupakan nasibaka, nasibmu minad dunia, dari dunia. Nasibmu dari dunia cuma sebentar, cuma sedikit. Harta yang berlimpah yang kamu manfaatkan pasti cuma sebagian kecil. Yang dinikmati cuma sebentar, maksud waktu memanfaatkan cuma sebentar, kemampuan memanfaatkan cuma sangat terbatas. Itu jangan lupa, kalau tidak digunakan untuk akhirat rugi. Terutama bagi yang memang keras, kerja keras siang malam, kapan akan dinikmatinya? Kalau bukan untuk kepentingan akhirat, sungguh rugi. Inilah makna wabtaghi fima atakallah. Dan ini tentu ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Yang miskin, yang kaya. Yang berilmu, yang cerdas, dan yang terlambat. Pemimpin dan rakyat. Gunakan semuanya. Sebagai rakyat, gunakan posisi kamu sebagai rakyat untuk mencari hari akhirat. Manakala menemukan pemimpin yang perlu diperbaiki, perbaiki. Sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan aturan. Bila tidak mampu, doakan. Nah, sekarang juga kita berdoa ya. Untuk para pemimpin yang sudah siap dilantik. Dan belum dilantik, yang sudah dilantik, dan yang sudah dilantik. Dan kita tahu umpamanya sejauh mana kemampuan dia dalam komunikasi dengan Allah. Ada di antara pemenang yang dipandang, wah ini mengkhawatirkan ini. Keislamannya, akidahnya mengkhawatirkan. Saya sering ngobrol lah dengan beberapa para aktivis. Itu gimana katanya menyikapi orang seperti itu. Saya katakan Rasulullah SAW dulu. Karena izin Allah, karena kuasa Allah, menghadapi tantangan yang lebih berat daripada yang kita hadapi. Kita mah sudah banyak nih. Rasul seorang diri menghadapi Umar bin Khattab yang sangat memusuhi dia. Menghadapi Abu Talib yang menjauhi akidah dia. Secara fisik tidak memusuhi, tapi secara akidah berseberangan. Menghadapi Abu Jahal yang senantiasa berjuang untuk mengganggu perjalanan dakwah Rasul.
Tapi kan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Maka saya sampaikan kepada teman-teman, ya ketika kita menemukan calon pemimpin tidak jelas ibadahnya, agamanya, kita punya peluang untuk menghadap kepada Allah. Allah yang mengatur segala-galanya. Doakan dia. Mudah-mudahan ikut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah pasang pedang yang sudah ditajamkan, ingin membunuh Rasul. Keluar dia jalan dengan gagahnya, bertemu dengan seseorang dan bertanya, mau kemana Umar? Aku sudah nggak tahan lagi nih. Akan kubunuh itu Muhammad itu. Benar. Iya. Di sekeliling dia banyak orang-orang hebat, tahu? Semuanya akan kuhabisin. Wahai Umar, tahu nggak? Apa? Adik kamu. Memang kenapa adikku? Adik kamu sudah menjadi pengikut dia. Umar kaget. Bener. Iya. Balik lagi. Pas sampai di rumah. Ternyata di rumah sedang belajar Al-Quran. Langsung dia masuk ke dalam. Dan dia langsung mau memukul suami adiknya. Maka adiknya berkata, wahai Umar, jangan kau pukul dia. Aku saja yang kau pukul kalau memang kau merasa penting untuk mukul. Dan dihalanginya sampai ke pukullah ke Fatimah. Fatimah binti Khattab. Umar kaget. Agama macam apa ini? Kok adik saya sampai siap untuk menjadi sasaran pukulanku? Aku penasaran jadinya. Kata Umar, yang kamu pegang, siniin. Enggak bisa. Siniin. Boleh, tapi bersihkan dulu hati kamu. Bersihkan dulu dirimu. Jangan sampai emosi. Betul-betul ingin melihat, luruskan niat. Ya, baik. Siap. Disilahkanlah. Pas dibaca. Toha. Ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Dan selanjutnya ayat dibaca. Terlihat berkaca-kaca matanya. Maka adiknya tersenyum bahagia. Wah, ini dia. Dapat hidayah. Suaminya bahagia sekali. Gurunya yang ngumpet. Siapa itu? Namanya Khabbab bin Arad. Keluar. Langsung menyatakan. Rasul sudah berdoa. Ya Allah, kuatkan Islam. Dengan salah satu dari yang engkau cintai. Apakah engkau cintai Umar, kau berikan hidayah padanya? Atau Amr bin Hisham? Ternyata engkau, wahai Umar bin Khattab. Dan Umar siap segera menyatakan ikrar 2 kalimat syahadat. Langsung diantar menuju Rasulullah. Tibalah di hadapan Rasulullah. Dia menyatakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu annaka Rasulullah. La ilaha wa annaka Muhammadun Rasulullah. Setelah itu Umar berkata, apa-apaan nih kau ngaji ngumpet-ngumpet begini, ayo keluar bersama saya, ayo terang-terangan ke hadapan umat. Sejak itu ternyata dengan Umar masuk Islam, maka dakwah terang-terangan. Ya, kita juga menghadapi semua realita kesana sekarang. Kita ada komunikasi dengan Allah, melihat masyarakat yang lemah, jadikan lapangan amal. Melihat ke atas yang tidak beres, jadikan lapangan amal. Wabtagi fima atakallah adarul akhirah. Dan tidak akan lama lagi kita akan kehabisan waktu. La tansa nasibak minad dunya. Karena itu jangan sampai kita berjuang ingin melihat hasil di dunia. Kita berjuang ingin melihat hasil di akhirat saja. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalimat ahsin itu adalah meluruskan niat hanya mencari ridha Allah. Terserah setelahnya kita berjuang melihat hasilnya di dunia ataupun tidak masalah. Yang penting kita berjuang terus. Jadi kalimat wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, beramallah wabtaghi fima atakallah dengan ikhlas.
tidak mengharap apa-apa selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak memanfaatkan kehidupan dunia untuk hari akhirat, tidak sadar bahwa kenikmatan dunia atau kehidupan dunia cuma sebentar, dan tidak kita gunakan untuk beramal dengan penuh keikhlasan, berarti kita sudah tenggelam dalam kerusakan. Wala tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu mengisi kehidupan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Fil ardi. Kerusakan dalam satu rumah tangga berarti menyebar ke tempat yang lain. Makanya la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, sekilas saja ini tadabur. Tiga ayat dari Al-Baqarah, dua ayat, dan dari surat Al-Qasas, satu ayat. Dikembalikan kepada Bapak siapa tadi yang membuka. Kuswadi. Iya, Kuswadi. Ya, terima kasih Yai. Alhamdulillah em, banyak sekali apa keterangan di balik dari kajian ayat-ayat ini ya, dan bahasan yang bersandar pada Said Kutub iya, tahun waktu di Salman Yai iya, melalui LMD itu LMD ke-9 itu saya bersama Ustadz Hilmi itu juga mengkaji kitab Said Kutub yang iya. diterangkan oleh Bang Imad. Saya udah lupa tuh. Eh, Berikut juga ya ada ya itu buku-buku yang terbitan dari IFSO, Iya, Organisasi Kepemudaan. Berikut juga Muhammad Kutub dan yang lain-lain. Nah, ada satu satu eh, keterangan Yai yang terakhir berkenaan dengan bacaan Toha anjalna alaikal Qur'ana tasko dan seterusnya yang barusan itu berarti kan kalau dibilang periode ini makiyah ya, gimana dibilang? karena kan kedatangannya di ayat surat dari Toha anjalna alaikal Oh Qur'ana iya, litasko litaskiratan dan seterusnya itu kan iya, yang dibaca oleh adiknya iya, yang tadi barusan diterangkan oleh Yai itu kan artinya bermakna eh, awal atau periode kalau mau dibilang periode sebelum hijrah iya, atau orang biasa sebut Makiyah ya makiyah betul. kali gitu ya. Nah, eh, saya ya saya lagi bertanya apa iya gitu. Saya suka kajian ini ya. Seingat Iya, saya ini Toha surat panjang dan jika demikian di awal banget itu. Karena betul. periode periode keislaman Umar bin Khattab itu awal awal Iya, sekali. mm-mm. Ya, itu ya Iya. Memang demikian sebetulnya. minta diklarifikasi apakah Iya. Ciri-ciri antara lain kan ciri-ciri surat-surat Makkiyah itu kan pendek-pendek ya. Ya, ini juga pendek-pendek. ya Kemudian puitisnya juga ya sangat tinggi kan. Tashqa yakhsha ula istawa thara. Itu. Itulah memang ayat-ayat yang Makkiyah itu, dan ini jelas sekali berbicara masalah akidah ini. Surat Toha ini. ya Kemudian ya juga ya ada peringatan-peringatan dalam surat Toha ini. Memang Umar bin Khattab kan setelahnya Hamzah bin Abdul Muttalib ya, kemudian Umar bin Khattab, dan setelahnya ada Hamzah dan ada Umar, maka mulailah dakwah itu jahriyah. Dakwah itu terang-terangan sejak itu. Ya Alhamdulillah. Mangga masih ada lagi yang lain. Ustaz, ya, oke yang Assalamualaikum lain monggo warahmatullahi silakan. wabarakatuh ya. Ustaz, eh, ini judul Tawazun Pemikiran Keseimbangan ini muncul pada saat kita lagi dengar satu ceramah dari satu ustadz yang
ceritanya mengenai azab kubur tuh, azab kubur, azab akhirat, terus pokoknya orang tuh harus sangat ditekankan untuk takut. Iya. Jangan, pokoknya dunia ini uh, bukan orang Islam yang punya katanya. Dan ada satu hadis yang dibawa mereka, Ustaz. Ada hadis mengatakan bahwa dunia sejnun mukminin wa jannatul kafir. Iya. Nah, jadi hadis itu mengatakan bahwa dunia ini penjaranya orang Islam dan Iya. surga orang kafir. Jadi ini soal ditekankan bahwa udahlah, nasib kita ini bukan dunia bukan punya kita. Iya. Jadi membuat semangat umat Islam ini jadi makin lemah gitu, Ustaz. Bagaimana tuh Ustaz baiknya? Makanya muncul pemikiran untuk membahas Iya. topik ini. Baik, Ya, Assalamualaikum. itu hadis riwayat Abu Dawud itu. Dan kalau kita perhatikan kata per kata, enggak begitu maknanya. Hmm. Ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Sebagaimana orang yang hidup di penjara, harta berlimpah, kedudukan tinggi, tapi kalau sudah masuk penjara, segitulah yang dia nikmati. Jadi kita selama di dunia, bagaimanapun umpamanya memiliki harta yang banyak, yang kita makan sedikit saja. Silahkan perbanyak, tapi yang kita manfaatkan untuk diri kita sedikit, untuk yang lain yang lebih banyak. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bukan lawannya surga kan? Iya. Mukmin memang lawannya kafir, tapi penjara bukan lawan surga. Penjara itu adalah keterbatasan hidup, bukan siksa. Sedangkan buat orang kafir, itulah surganya, kehidupan dunia. Bagaimana nerakanya? Oh, parah. Buat orang yang beriman, entah dia hartanya banyak ataupun sedikit, selama di dunia, penjara. Sebanyak-banyaknya harta mukmin, tetap hidupnya penjara. Mau sedikit, mau banyak, tetap penjara selama di dunia. Karena kita membatasi hidup. Tidak boleh umpamanya ya mabok, berzina, atau lain sebagainya. Kita membatasi diri sebagaimana orang di penjara. Enggak bebas kayak orang yang di luar. Nah, umat beriman terus begitu. Kita ingin betul-betul serius, ingin menjadi ahli surga, tempuh jalan menuju surga. Jangan lari kanan, lari kiri. Itu sijnul mukmin. Dan buat orang kafir, jangankan orang kaya, orang miskin pun segitu surganya. Buat orang mukmin, jangankan orang ya miskin, orang kaya pun tetap penjara gitu. Jadi bukan larangan kaya, bukan. Justru sekarang itu adalah orang Islam, itulah orang terkaya. Bulan Ramadan apalagi disaksikan dunia bagaimana berlomba untuk menjadi orang yang berinfak. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, berapa miliar per hari menyebarkan iftar per hari, bukan per bulan lagi miliaran di sana, per hari miliaran. Itu berarti memang orang Islam itu kaya betul. Tidak ada larangan untuk berbuat kaya. Sebetulnya justru Islam itu mengajarkan harus menyebarkan kebaikan. Bahkan harta umat Islam ini berlandaskan Al-Quran. Ada harta untuk keluarga. Rasul menegaskan pentingnya menjaga memelihara keluarga. Bahkan Al-Quran menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadala ba'd 'ala ba'din wa bima anfaqu. Bapak-bapak berkewajiban memberi nafkah. Kewajiban itu. Kemudian dalam Islam ada juga zakat. Sebelum zakat ada fidyah. Ada fidyah, ada kifarat, ada zakat fitrah. Itu untuk orang miskin saja. Ada zakat perusahaan, penghasilan, itu untuk 8 kelompok. Dan ada harta untuk non-muslim. Tidak ada perbedaan muslim dan non-muslim. Yaitu dari hadiyu, kurban, akikah, dam. Itu adalah untuk luar biasa, itu untuk semuanya. Berarti di sini jelas sekali umat Islam disuruh untuk menjadi orang yang kaya selama memungkinkan. Silahkan perbanyak harta demi kepentingan umat. Kenapa Rasul dikatakan rahmatan lil alamin? Berarti memang untuk seluruh alam, bukan saja untuk seluruh manusia, untuk seluruh alam Rasulullah. Makanya kita juga
demikian. Jadi kalimat ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir ya dipahami berbeda oleh sekian banyak orang. Lah kita mah muslim, mukmin, gak usah kaya-kaya nanti aja di surga. Enggak demikian sebetulnya. Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Terima enggak kasih. silakan yang lain. Jazakallah khair. Yang lain silakan kalau mau nanya. Gimana? Udah selesai? Ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya sekarang. Mungkin ini. Ya, Iya, saya mohon izin sambil nunggu teman-teman yang mau tanya. Em, pikiran pemikiran apa Said Kutub tadi itu bagus ya untuk apa memisah-misahkan iya, apa namanya pengertian kalau bisa diulang lagi guys mengenai harta berubah jadi rezeki berubah jadi hasanah ya. iya. Iya. Kan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan berapa banyak harta yang diterima si fulan itu Allah sudah menetapkan. Dari sekian banyak harta, ada yang jadi rizki, ada yang enggak. Nah, orang umpamanya sekarang punya pengakuan, harta saya sekian M di bank. Ah, belum tentu jadi rizki dia. Kalau dia mati selesai sudah. Bukan rizki dia. Mungkin akan menjadi rizki anaknya atau menjadi rizki musuhnya. Bisa terjadi itu. Tidak tahulah gitu. Rizki itu. Terutama sekarang ya zaman banyak peluang untuk mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan halal atau haram. Yang penting banyak. Betul dicapai harta sekian banyak. Belum tentu jadi rezeki dia. Dan apabila dia ambil, dia manfaatkan, dia gunakan untuk makan, untuk minum, beli kendaraan yang dia nikmati sehari-hari, dan lain sebagainya. Ya, sudah jadi rezeki dia. Tapi belum tentu rezeki yang mulia. Ketika harta itu adalah tidak halal didapat, disalurkan bukan dalam hal yang halal, berarti akan membuat dia semakin hina dengan banyaknya harta. Makanya tidak selalu rizki itu adalah membuat orang bahagia. Banyak orang yang dengan harta yang berlimpah tersiksa karena menjadi pelayan harta. Oh enggak, saya enggak mau jadi pelayan. Saya akan manfaatkan, saya nikmati sekarang juga. Yuk poya-poya, yuk jalan-jalan kemana-mana. Iya, itu jadi rezeki dia. Tapi belum tentu menjadi kemuliaan buat dia. Malah capek saja yang ada. Memanfaatkan harta jadi capek. Kadang-kadang ditemukan banyak orang yang bingung. Mau diapain nih harta ini? Berarti memang belum jadi rezeki. Mau dimanfaatkan harus bagaimana. Tapi bagi orang yang beragama tauhid, beragama Islam, segera manfaatkan untuk kepentingan masa depan. Wabtaghi fima atakallah adaral akhirah. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Karena la tansa nasibak minad dunya. Jangan lupa kehidupanmu sebentar sekali dari dunia ini. Kehidupan dari dunia ini cuma sebentar, cuma sedikit. Yuk segera manfaatkan. Ada ayat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 161 atau 261. Ayawaddu ahadukum an takun lahu jannatum min nakhili wa anabin. Dan selanjutnya ayat mengatakan, kamu mau enggak jadi orang yang mendapatkan harta banyak, laksana punya kebun yang begitu menakjubkan, buah-buahannya menakjubkan, pepohonannya sangat subur, dan anak cucu kamu banyak, dan dia minta ingin metik besok atau lusa, kamu bilang jangan sekarang, jangan besok, biar nanti sekaligus panen besar. Ternyata setelahnya ditetapkan sebulan lagi kita akan panen besar. Pas sudah mau panen, ternyata semua buah-buahan tersebut habis. Kena angin panas, kebakar semuanya. Kayak di California atau di Los Angeles ya. Habis semuanya. Maukah kamu jadi orang seperti itu? Ayat ini pernah ditanyakan Umar bin Khattab kepada beberapa tokoh ahli Badar. Nggak ada yang mampu menjawab apa maksudnya ayat ini.
Lalu bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu pahami dari ayat ini? Ini adalah perumpamaan orang yang mendapatkan kesempatan memegang harta banyak, lalu diingatkan untuk segera diinfakkan di jalan Allah, dia bilang nanti, nanti, nanti. Pas dia mau menginfakannya, aja duluan menjemput dia. Ini yang sangat ngeri buat kita. Jangan sampai dinanti-nantikan beramal. Sekarang juga mau beramal berkaitan dengan komunikasi spiritual, komunikasi sosial, intelektual. Ya, kita sekarang juga mumpung masih ada waktu. Sebab besok lusa belum tahu usia kita nyampe apa tidak. Wallahu a'lam. Ya, ya, terima kasih ya. Enggak yang lain silahkan. Ini sejauh yang pernah saya begitu bicara tentang buku Said Kutub itu ramai tuh ya dalam dulu di di LMD itu ya. Tentang Rabbana Atina ini sudah saya tulis buku berjudul 99 Munajat bersama Al-Quran. Mana bukunya itu? Surat, itu sekumpulan doa-doa dalam Al-Quran. Saya uraikan Hmm. sesuai kemampuan dan saya masukkan tadabbur pribadi. Ya, walaupun kalau umpamanya dikumpulkan hanya ayatnya mungkin 3 halaman cukup atau 4 halaman. Tapi ya saya usahakan ada uraiannya, ada tadaburnya sehingga menjadi 500 halaman. Masya Allah. Itu Ada judul. ada PDF ya Akbar. Ustaz. Ya, Ada PDF-nya bisa dilihat di itu di ya bisa belum nanti insya Allah. share. Di Iya. di print apa dicetak apa di apa ya? Ini mah Ada sudah ada buku sudah beredar. hard printingnya, ada cetakannya enggak? Iya, ini ini bukunya nih. Jadi nah, ini tentang apa? eh, nah ini judul buku Ya. 99 Munajat bersama Al-Quran, tafsir tematik tadabbur ayat-ayat doa dan Ah, ruqyah. Nah, di sini ya saya upayakan diuraikan ada doa untuk sendirian, ada doa untuk bersama-sama dan dikasih judul umpamanya doa bersama mohon kemudahan ibadah umroh dan haji. Nah, ini ayatnya. Lalu saya terangkan beberapa ayat lalu langsung tadaburnya. Nah, umpamanya untuk yang tadi Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga ya cukup panjang tapi itu mah keterangannya juga sampai berapa halaman lah gitu. Eh, saya lihat pemanya di sini eh, di daftar isinya. Kita lihat. hmm. Ustaz, mungkin tadi Ustaz mengatakan untuk dunia dan akhirat jangan 50-50 itu. Maksudnya Iya, apa tuh Ustaz? Jangan 50-50 itu iya. artinya Jadi memang kita sebetulnya harus lebih berat ke bagaimana 50-50 dunia gitu Ustaz. cuma Ya. sebentar akhirat abadi. Gak mungkin bisa 50-50 kan gitu. Tapi justru harus kita gunakan dunia untuk akhirat. Bukan 50 untuk dunia, 50 untuk akhirat. Nah ini Oh, Insya Allah. surat Al-Baqarah. Ini surat. Nah ini dia. Nih kita lihat. Minhum. Nah ini dia. Ini keterangannya cukup panjang. Nah yang tadi saya sampaikan di sini sudah tertulis sebagian. Kemudian setelah itu baru ada tadaburnya, ini keterangannya agak lama nih. Karena memang ya Rabbana atina fid dunya hasanah itu kan sering dipahami ya di dunia kekayaan, rumah mewah, luas, itu yang perlu diluruskan gitu. Jadi kalimat Ya. Hasanah itu tidak bukan harta, ya tidak begitu. kebaikan. Ya, Hasanah itu ya tentunya kalau sekiranya yang dimaksud dengan hasanah adalah rumah mewah, kenapa Rasul rumahnya nggak mewah? Kalau Hasan itu iya, adalah sehat selalu, kenapa Rasul juga suka sakit kadang-kadang? Padahal pasti doa Rasul adalah pasti kebaikan dikabul. ya, Ustaz. Nah ini antara lain munajatnya seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Tuhan. Ya Allah Tuhan kami hanya Engkau yang maha tahu masa depan
baik dan apa yang buruk dalam perjalanan hidup yang akan kami lalui. Engkau Maha tahu apa yang tidak kami ketahui untuk kemaslahatan dan keselamatan kami. Ya Allah, sungguh banyak yang kami anggap baik padahal mesti kami jauhi, dan sungguh banyak yang mesti kami kerjakan malah justru kami jauhi. Inilah kebodohan kami. Ya Allah, karena kebodohan ini betapa banyak aktivitas yang tidak berguna namun telah menguras waktu yang tidak mungkin dapat ditebus atau diulang. Ya Allah, sungguh kami sering berpikir tanpa melahirkan hasil yang berarti. Bahkan terkadang menghayal yang mengundang datangnya bisikan setan yang mengganggu amal harian. Ya Allah, waktu terus berlalu, usia semakin tua, kesempatan beramal semakin berkurang, sementara dosa kami semakin bertambah. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sungguh telah Engkau berikan berbagai kenikmatan kepada semua manusia, meski banyak di antara mereka yang kufur dan ingkar padamu. Ya Allah, sungguh kami termasuk yang sering kufur akan nikmat yang Engkau curahkan. Namun demikian kami tetap beriman bahwa Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena itu kini kami menghadap kehadirat-Mu dengan rasa malu dan takut, namun tetap dalam keadaan penuh harap. Kini kami menghadap kehadirat-Mu, ya Allah, dengan berselimut dosa dan noda, penuh harap hanya padamu. Karena tiada yang kuasa mengampuni semua dosa kami selain Engkau. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Kuasa memberi kami bimbingan dalam segala aspek kehidupan. Maka bimbinglah kami agar mampu memperbaiki diri dari kehidupan masa lalu dengan melakukan perubahan dan perbaikan menuju ridha-Mu. Ya Allah, berilah kami hidayah dalam menghadapi kenyataan hidup ini dengan ketenangan hati dan ketentraman jiwa, berlandaskan iman yang mendorong kami untuk banyak beramal yang berguna bagi kami dan umat secara keseluruhan. Bimbinglah kami agar mampu memanfaatkan kesehatan dengan banyak interaksi sosial yang bernilai ibadah. Banyak bekerja memanfaatkan bekal yang telah Engkau amanahkan kepada kami tiada putusnya. Berilah kami rezeki yang halal untuk berinfak demi membela hak dan menegakkan keadilan. Tambahkanlah kepada kami ilmu yang dapat meluruskan perilaku pada setiap saat dan tempat. Itu mana Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kebaikan di akhirat serta lindungi kami dari azab neraka. Ya Allah, kami beriman bahwa untuk kehidupan masa depan telah Engkau sediakan surga bagi yang Engkau ridhoi dan telah Engkau sediakan neraka atas orang yang Engkau murkai. Ya Allah, kami sangat takut akan murka-Mu. Kami sangat takut tidak mendapat ampunan-Mu. Kini kami menghadap Amin. kepadamu, memohon perlindungan di bawah Amin. naungan ampunan dan rahmat-Mu, agar Engkau Amin. jauhkan kami dari siksa-Mu. Kabulkanlah ya Allah permohonan kami. Ya, itu tadabbur Rabbana atina fid dunya hasanah. Demikian juga ini tadabbur. Jadi bahasan seperti ini ada terjemah, lalu ada pelajaran dari ayat yang agak panjang, pelajaran dari ayat, kemudian baru ada tadabburnya. Nah, kalau ini Rabbana afriqna sabra, ini tadabburnya per kata ini. Ya, ini alhamdulillah sudah beredar sebetulnya buku ini. Dan Oh ya, sekarang sudah siap Alhamdulillah. dicetak dari sunnah Nabi, munajat bersama Rasul. Jadi hmm. doa-doa dari hadis Rasul dan doa-doa dari para sahabat. Nah, judul bukunya ini nih, Hidup Sukses dengan Sunnah, Munajat Sesuai Sunnah. Ada 3 jilid, Manhaj Memahami Sunnah, Munajat Sesuai Sunnah, dan Munajat Ulama Ahlus Sunnah. Yang saya bahas tadi antara lain makna sunnah demikian luas. Begitu, mudah-mudahanlah segera beredar nih buku ini. Insyaallah Ustaz. Amin, Alhamdulillah. amin, amin. Itu Ustaz. Mungkin Ustaz, kalau ini ada satu doa, saya barusan baca doanya ini, ada kaitan ini. Doa ini mengatakan bahwa Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wal dunya bit taqwa wal taqwa bil amal al amal bit taufik. Jadi di sini minta kepada Allah, bantulah agama kami dengan dunia Ustaz, dan bantu dunia dengan takwa. Jadi maksudnya kita menggunakan dunia untuk membantu agama gitu Ustaz ya. Ya, ya, Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. secara substansi doa itu bisa dipahami
Tapi saya belum tahu itu ucapan siapa, dari Rasul apa dari sahabat, saya belum tahu. Ya kayak dia ulama tasawuf ini. Nanti tadi saya bacain ke Ustaz doanya. Ya mungkin. Yang ada dari Rasul adalah Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati ila ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk menjaga kehidupan kami dan Di dunia. perbaikilah kehidupan kami di dunia karena disinilah kami sedang berjuang dan perbaikilah akhirat buat kami. Jadi Amin. Amin. jadikanlah ya kemaslahatan dunia, agama, kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat. Dan apabila engkau masih memberikan kepada kami usia yang panjang, maka berikanlah kepada kami nikmat ibadah. Kalimatnya Allah, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan sebagai tambahan amal. Dan apabila mati tiba, jadikanlah sebagai jalan menuju istirahat. Itu doa dari Rasul kalau itu. Masya Allah. Ya, ada doa hatam Quran itu Ustaz. Doa hatam Quran ada di doa di situ. Masya Iya, Allah. kalau Makasih Ustaz. iya Makasih Ustaz Kus. sama. Kita untuk penutup kita mohon ya Ustaz Saiful membacakan doa untuk kita semua. Yuk kita aminkan rame-rame di Iya, akhir baik. bulan Rajab ini. Amin. Kita baca doa yang diajarkan Rasul untuk menutup majelis. Amin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kata perawi dari Tirmidzi tidak biasa meninggalkan majelis sebelum berdoa dengan doa ini. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Amin. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa takut, takut Amin. tidak mendapatkan ampunan-Mu, Amin. takut kena murka-Mu. Jadikan rasa takut ini sebagai benteng yang menghalangi kami dari perbuatan yang tidak Engkau ridhai. Amin. Dan kini kami, ya Allah, mengkaji ayat-ayat-Mu, mengkaji sunnah Rasul-Mu sebagai bukti bahwa kami ingin menjadi orang yang taat padamu. Jadikan, ya Amin. Allah, ketaatan kami walaupun jauh dari sempurna. Jadikan sebagai Amin. jalan menuju surga-Mu. Dan Engkau masukkan kami Amin. ke dalam surga dengan rahmat-Mu. Ya Allah, kami Amin. yakin di akhirat ada dunia, ada surga dan ada akhirat. Amin. Ada surga dan ada neraka. Jadikan ya Allah keyakinan ini sebagai benteng kami dalam melaksanakan berbagai aktivitas nanti di masa-masa mendatang sekiranya Engkau masih memberikan kepada kami usia yang panjang. Ya Allah, ya Rabbana, inilah upaya kami taat padamu. Jadikan ya Allah ketaatan kami ini sebagai warisan yang dinikmati oleh keturunan kami. Jadikan ya Rabbana anak cucu kami menjadi hamba-hamba yang taat padamu. Yang saleh, Amin. yang banyak bersyukur padamu dan banyak bertaubat padamu. Rabbana ya Karim, Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami mampu memanfaatkan pendengaran untuk taat padamu, Amin. memanfaatkan penglihatan untuk taat padamu, Amin. memanfaatkan usia untuk taat padamu, memanfaatkan semua karunia yang Engkau curahkan kepada kami bagi Amin. kepentingan taat padamu ya Allah. Ya Amin. Rabbana, ya Tuhan kami, manakala ajal menjemput kami, kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat zikir, nikmat mengingat Engkau saat napas terakhir kami hembuskan. Rabbana, ya Tuhan kami, saat ini kami berada di dalam kehidupan yang sekian banyak menghadapi kesulitan, menghadapi problem. Berikan kepada kami ya Allah kemampuan memanfaatkan semua kenyataan untuk taqarrub padamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, negeri kami, negeri di mana kami berada, Engkau Maha Tahu. Masyarakat kami, para pemimpin kami, berikan kepada kami semuanya hidayah dan taufikmu. Dan berikan hidayah taufikmu kepada para pemimpin kami, ya Allah, Amin. agar Amin. mereka menjaga umat dalam Amin. melaksanakan taat padamu, membimbing umat menuju ridhamu, ya Allah. Dan bila di Amin. antara mereka ada yang belum melaksanakan ibadah padamu, berikan kepada mereka hidayah dan taufikmu. La tusallit alina ya Rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami diatur, dikuasai kecuali oleh orang yang taat padamu ya Allah. Berikan hidayah taufikmu kepada para pemimpin kami.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واعف عنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا فإنك خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian Jazakallah khair Ustaz. Bunda, Bunda dan semuanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi Terima taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam.